Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak semua, apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, Aulia Rahman coba pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak semua, Aulia Rahman tolong hapus papan tulisnya, anak. Baik, Pak. Baik, terima kasih ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya untuk minggu ke belakang sudah ada yang sudah belajar sudah kita pelajari yang bahwasannya microcontroller ya. Ya, Pak. Coba salah satu dari kalian mengambil kesimpulan apa yang sudah kalian pelajari di minggu yang lalu. Coba satu orang saja. Saya, Pak. Saya mau jawab, Pak. Ya silakan. Boleh, Pak? Boleh. Sistem microcontroller ialah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalamnya sebuah chip microcontroller. Biasanya dia tuh chip itu berupa Arduino dan sebagainya. Baik, tepat sekali ya. Saya ulangi sekali lagi. Microcontroller pada umumnya ialah sebuah sistem chip yang dikemas dalam sebuah IC ataupun bisa disebut integrated circuit, yang dimana komponen seluruh IC yang ada dalamnya termasuk CPU, RAM ataupun maupun ROM yang terdapat melalui port input output sebuah Arduino. Baik, pelajaran kita hari ini mengenai dasar pemrograman Arduino ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Baik. Jadi Pak, kan saya mau bertanya sedikit, Pak. Ya. Kan saya minggu kemarin datang. Minggu kemarin pertanyaan tentang Arduino, Pak. Ya. Apa itu Arduino, Pak? Bisa Bapak review sedikit, Pak, mengenai pembelajaran minggu kemarin? Baik. Baik, tadi ada kawan dari kalian yang menanyakan apa itu Arduino dikarenakan dia minggu lalu belum tidak dapat berhadir. Di antara kalian ada yang bisa jawab apa itu Arduino? Nabila? Lupa saya, Pak. Ya baik, akan langsung saja ya Bapak jelaskan sekali lagi apa itu Arduino ya. Iya, Pak. Arduino ialah sebuah software ya, software yang dimana software itu mengkaitkan suatu hubungan dengan microcontroller, yang dimana sebuah otak IC microcontroller itu tidak akan jalan jika tidak ada diprogramkan oleh sebuah software Arduino. Bisa dipahami, Aulia Rahman? Bisa, Mas? Oke. Terima kasih, Pak. Baik, langsung saja ya kita mulai untuk materi kita pada hari ini, yaitu pengenalan pemrograman. Sebelumnya dari kalian ada yang tahu apa itu pengenalan pemrograman? Enggak tahu, Pak. Bagaimana cara kerja pemrograman, bagaimana menginput ataupun menginclude coding-coding yang ada pada Arduino? Enggak tahu, Pak. Apa itu, Pak? Enggak. Oh. Nabila sama Aulia Rahman nggak asing ngobrol saja tadi ya. Yang bapak kayaknya udah tahu? Enggak tahu, Pak. Baik, materi kita hari ini pengenalan pemrograman.
minggu lalu kita sudah pelajari mengenai pengenalan microcontroller, dan pada hari ini Bapak ingin mengklarifikasi sebuah, yaitu Bapak ada bawa sebuah IC Arduino yang dimana di sini mempunyai pin output antara digital dengan analog, dan ini ada beberapa jumper. Untuk jumper sendiri ini ada yang sudah tahu bagaimana penggunaannya? Jumper itu kawan kamu. Mana? Coba angkat suaranya, Anda bilang. Jumper itu penghubung antara satu ke yang satu. Ya, tepat sekali. Lebih tepatnya jumper dia memiliki beberapa jenis, yaitu 3 jenis, ada male, ada female, dan ada male dan female. Nah, jadi yang jumper male dia seperti ini dia. Jumper. Ini aja. Ini female. Nah, ini jumper female. Nah, Aulia Rahman dia sudah tahu dia sebelumnya ini jumper female, dan ini jumper male dan female, dan ini male dan female. Jumper male ialah jumper yang ada tombaknya, sedangkan female dia nggak ada tombaknya, Cuma ada lubang. nah, ada. Nah. Baik, bisa dilihat dulu Aulia Rahman di Pak, saya mau tanya. ya. Saya tahu sedikit mengenai motor servo, Pak. Ya. Itu Pak tergantung dalam microcontroller juga atau gimana deh? Tentu saja, motor servo ialah dia itu sebuah motorik yang dimana dia bekerja dengan gerak, sebuah gerak yang dilakukan dengan beberapa komponen di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan motor servo. Nah, Pak, saya mau tanya lagi, Pak. ya silakan. Bedanya dengan motor yang kita bawa sehari-hari itu apa, Pak? Ya, motor yang kita bawa sehari itu namanya motor ataupun kereta yang semuanya sudah tercantum. Itu beralih sana ya ke mesin. Nah, Berarti itu bukan microcontroller. itu bukan microcontroller, itu udah namanya bagian mesin, itu teknikal otomotif ya. Nah, kalau ini bagian microcontroller kita membahas di sini. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya silakan. Kenapa kita memakai Arduino Uno, Pak? Kenapa kita pakai Arduino yang lain? Karena buat anak-anak semua, karena kita memakai Arduino Uno, karena kan Arduino Uno sudah dirilis oleh Indonesia, itu mudah pemakaiannya. Sedangkan Arduino Almega dia untuk codingnya saja dia menggunakan bisa menggunakan bahasa C++. Baik, berarti untuk sekarang udah kalian paham sedikit mengenai microcontroller ya. Ini namanya Arduino Uno. Bapak tolong ya mencatat sedikit karena ada materi yang perlu dicatat di sini. Pak, Ya, boleh catat di laptop, Pak? boleh. Makasih, Pak. Baik, yang pertama itu ada digital input. Digital input adalah sinyal yang diterima hanya dua kondisi ya, antara iya atau tidak, yes or no, yang bernilai 1 atau 0. Bisa disebut high atau low. Sedangkan yang kedua analog output, sinyal dari digital menjadi sinyal analog dengan menggunakan fungsi DIC atau digital analog converter. Jadi kalian sudah mengenai dengan Arduino Uno yang dimana yang barisan bawah yang ada A0, A1, A2 hingga A5 ini disebut analog input. Sedangkan yang sebelah kanan yang dekat dengan USB converter untuk laptop atau PC komputer ini disebut digital pin. Mulai dari 0, mulai dari 2 hingga 13 dan mempunyai area grounding dan mempunyai VCC, RES, TX dan RX. Baik, di sini ada yang belum mengenal tentang microcontroller ini Arduino. Bisa ditanyakan langsung. Mungkin bagaimana itu cara kerja VCC, VIN, berapa volt tegangannya. Ada yang tahu? Tidak, Tidak, Pak. Bapak akan menjelaskan di sini lebih detail ya, lebih tepatnya
Untuk Arduino Uno sendiri dia menggunakan tegangan 3,3 volt hingga 5 volt. Seandainya diberi tegangan hingga 5 volt ke atas, bisa dikatakan 7 volt, maka sebuah Arduino ini akan mengalami kerusakan atau bisa disebut hangus ya. Baik, kita sekarang sudah memasuki kerja praktek ya. Baik, kita bagikan, Bapak ingin membagikan kelompok ya. Absensi mana nama orang ini? Nggak tahu. Bapak akan membagikan 2 kelompok ya. Kelompok pertama Alifa, Revi, sama Nabila. Itu kelompok pertama. Aulia Rahman sama Pocut kelompok kedua ya. Silakan duduk berkelompok masing-masing. Baik, untuk kelompok pertama Bapak ingin melihat kerjasama kelompok. Coba masukkan pin digital 2 dengan pin digital 4. Udah Pak. Mana udah selesai? Sudah. Pin digital 2 dengan pin digital 4 ya. Ya, baik sekali ya. Coba kelompok 2 Bapak ingin Aulia Rahman dengan Pocut kerja sama kelompok, masukkan pin grounding. Di manakah letak grounding? Udah, Pak. Nah, baik sekali ya. Ini pin grounding ya. Kawan-kawan semua, anak-anak semua bisa dilihat. Sekali lagi Bapak ulang, kalau pin VCC yang dikatakan pin tegangan itu bernilai 3,3 volt hingga 5 volt. Sedangkan grounding ialah pin di atas analog. Sedangkan pin digital dia mulai dari 2 hingga 13 ya. Bisa dipahami semua anak-anak ya. Baik, untuk pemrograman sebuah Arduino dari microcontroller ini sekilas saja dikarenakan sekolah kita kurang mempunyai LED, alat-alat LED kurang memadai, jadi tidak bisa Bapak buat sebuah alat ataupun sebuah monitoring ya. Jadi di sini Bapak akan memberikan sedikit cara mensketsa dari sebuah pengiriman pesan dengan Arduino yang menggunakan pulsa ya. Nah, di sini ini disebut include pin. Nah, jadi pada pemrograman Arduino ini setiap pemrograman dia menggunakan include. Apa itu include? Include adalah sebuah operasi sistem yang dimana dia memanggil sebuah software. Misalnya kita memakai sebuah SIM modul, bisa dikatakan SIM modul. Jadi pada paragraf pertama ini menggunakan SIM modul. Jadi kita include SIM. Misalnya SIM modul mempunyai input digital ataupun input digital. Maka input digital kita masukkan ke pin 10 atau pin 10 dengan pin 11. Maka di sini dalam kurung kita buka kurung menuliskan pin 10 dengan 11. Terus intelijennya timeout, string buffer, dan string number kita tuliskan nomor yang akan kita mengirimkan pesan. Untuk delaynya ini 7000 di sini dan 6000 ya. Nah, setelah selesai semuanya, maka di sini ada namanya verify. Verify ini istilahnya dia men-coupling ulang. Apabila terdapat dan coupling, maka program yang kita input ini tidak ada error, tidak ada kesalahan, bisa dijalankan. Dan di sini di samping verify ada namanya upload. Ini guna upload ini bertujuan untuk mengupload dari USB converter laptop ke Arduino supaya input programnya masuk dan bisa dijalankan dengan maksimal. Pada bagian Arduino ini memiliki namanya dan bila kalian sedang membuat sebuah program Arduino memiliki problem, maka di sini bisa
kalian cek sekali lagi di bagian tools di get board Arduino Info. Apabila kalian memiliki board Arduino Uno, maka kalian bisa pilih board Arduino Uno, dan misalkan portnya port berapa bisa kalian pilih port mulai dari 1 hingga 4. Untuk serial monitornya nanti bisa kalian tekan Ctrl Shift ataupun Ctrl Shift N, maka dia akan keluar perintah yang telah kita masukkan. Sampai di sini ada yang belum paham? Paham, Pak. Baik, untuk materi kita hari ini dari anak-anak semua ada yang bisa disimpulkan mengenai pengenalan pemrograman ya, yang sudah kita pelajari tadi. Aulia Rahman, silakan. Seberapa tahun saja? Pengenalan pemrograman. Jadi di dalam pemrograman itu ada yang namanya itu bahasa pemrograman. Ya. Bahasa pemrograman itu terdapat 10 bahasa. Misalnya itu ada bahasa C, ada bahasa C++, ada bahasa C++, ada juga bahasa C lagi, dan pemanggil C sama Python misalnya salah. Jadi kalau misalnya untuk pengenalan bahasa pemrograman, alangkah baiknya kita pelajari dulu bahasa pemrograman dulu, kita langsung mengoperasikan pemrograman. Ya, tepat sekali. Baik, tepuk tangan untuk kawan kita Aulia Rahman. Ada lagi yang dapat disimpulkan selain dari kawan kalian tadi Aulia Rahman? Tidak ada. Udah paham semuanya ya anak-anak ya? Jadi Bapak ulang sekali lagi, untuk pengenalan pemrograman ini istilahnya dia Bapak realisasikan dalam sebuah dunia nyata. Misalnya kita ingin membuat sebuah robot yang misalnya kita lihat-lihat di film-film, sebuah robot, maka dalam sebuah robot itu mengandung sebuah elektronika semuanya, mengandung dari IC, RAM, prosesor ataupun lain-lain yang menggunakan chip-chip semua. Di situ apabila ingin menggerak suatu motorik robot, maka ia harus menggunakan menginput ya, menginclude ataupun menginput coding-coding Arduino ke dalamnya, hingga program yang kita input itu berjalan dengan maksimal mungkin, dengan sukses. Sehingga robot, mengapa kita terpikir robot bisa berjalan sendirinya? Mengapa mobil-mobil mainan anak-anak itu bisa kita bawa dengan sebuah remote control? Nah, inilah yang dinamakan dengan pemrograman dari sebuah Arduino. Sudah paham semua ya? Ya. Baik, mungkin minggu depan kita akan membuat sebuah demo live ataupun membuat sebuah project ya, project yang dimana kita buat nanti berjalan dengan selancar mungkin, yang dimana nanti kita handle sama-sama. Kita buat sebuah project dengan menggunakan sesimpel saja, dengan menggunakan motor servo. Baik, sampai di sini pengenalan pemrograman materi kita hari ini. Mungkin minggu depan kalian Bapak doakan sehat-sehat semua ya. Jadi minggu hari ini Bapak ingin mengabsen dulu Revi, Hadir, Pak. Alifa, Hadir. Kocut, Hadir. Nabila Asyura, Hadir. Aulia Rahman. Saya apa? Baik, hadir semua ya. Tidak ada yang izin sakit maupun alfa ya. Iya, Pak. Baik, rajin kali semua. Baik, sampai sini aja dulu untuk pengenalan materi kita hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak akhiri. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Semoga diulang-ulang nanti di rumah, dikerjakan apa yang bisa dikerjakan di rumah. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.